Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswazi wa dhurriyyati wa ali baitihil kiram. Summa ila arwahi jami' mu'allifadil kitab alladhi ta'allamna wa ta'allamna mu'allifatihim. Nas'aluka Allahumma min barakatihim antal amana wa nafa'ana bi ulumihim mawzun ila summa yusan jami' masyayina. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna limuradiha guslun ba'da fajrin wa yanbaghi lisaimin khasya minhu mufattiran tarkuhu. Allahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian fikih di sesi terakhir. Ini masih di seputaran sholat Jumat. Adapun yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini akan kita bahas tentang sunnah Jumat, yang mana di sunnah Jumat ini merupakan bab terakhir di kitab fikih Ubudiyah. Artinya ini adalah sesi terakhir kajian fikih di Ubudiyah. Nanti kita akan ngecelok tentang pembahasan fikih di bab muamalah, artinya bab tentang jual beli. Insyaallah akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hari Jumat, i'lam annal jum'ata in idul mu'minin wa huwa yaumun syarifun khassallahu ajja wa jalla bihi hadhil ummah. Ketahuilah bahwasannya hari Jumat itu merupakan salah satu hari Idul Mukminin, lebarannya orang-orang mukmin. Jadi hari Jumat itu adalah lebarannya orang-orang mukmin. Wa huwa yaumun syarifun. Hari Jumat itu merupakan salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hebatnya, khassallahu ajja wa jalla fi hadhil ummat. Kemuliaan ini Allah berikan, Allah khususkan bagi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan keistimewaan, memberikan keagungan kepada umat Kanjeng Nabi dengan adanya hari Jumat. Wa fihi sa'atun mubahamatun la yuwafiquha abdun muslimun yas'allahu ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha fasta'idalaha min yaumil khamis. Karena di hari Jumat, hadirin, ada saat ijabah, ada saat di mana kita meminta sesuatu kepada Allah, di mana kita punya keinginan, maka berdoalah di hari Jumat, maka itu doanya tidak akan tertolak. Karena di hari Jumat la yuwafiquha, ada waktu
waktu di hari Jumat yang tidak diketahui ada waktu saat ijabah. Itu hari Jumat. Allah tidak memberikan gambaran di waktu manakah saatul ijabah di hari Jumat. Itu kan? Bahkan ada sebagian yang mengatakan itu di hari Jumat saat ijabah itu ketika setelah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat. Ada yang mengatakan di malam Jumat, ada yang mengatakan di waktu duha waktu Jumat, ada yang mengatakan saat imam duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan setelah asar di hari Jumat. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala hadirin merahasiakan kapan saatul ijabah di hari Jumat, ya maka di situ kita harus mengagungkan seluruh hari Jumat. Bahkan kalau lebih utama itu kita utamakan hari Jumat itu fasta'idalaha min yaumil khamis. Kita harus siap-siap dari hari Kamis sore. Lah kenapa? Yang tadi siap karena di hari itu tuwajiri fi fadli sa'ata yaumil jum'ah, sama fadilahna dengan hari Jumat. Lah Kamis sore Pak, ba'da asar hari Kamis Bapak siap-siap untuk menyambut kedatangan hari Jumat dari Kamis sore. Nah karena di situ itu keistimewaannya sama dengan hari Jumat. Nah, dengan cara apa? Yang tadi fisyab, dengan cara membersihkan pakaian. Dari hari Kamis kita siapkan pakaian Pak, pakaian untuk mengerjakan sholat Jumat besok ya, siapkan. Wabikasroti tasbih, kita perbanyak baca tasbih di malam Jumatnya. Wal istighfar, kita perbanyak baca istighfar di malam Jumat. Asyiatal khamis fa innaha sa'atun. Nah di hari Kamis sore ini sebagian ulama mengatakan malam Jumat Kamis sore fa innaha sa'atun, itu adalah saatnya ijabah, saat dimana-mana kita punya keinginan yas'alullahu ta'ala fiha hazatan illa a'tahu, ketika kita meminta kepada Allah hajat kita, kebutuhan kita, baik urusan duniawi atau ukhrawi, illa a'tahu, kecuali Allah bakal memberikan apa yang kita inginkan. Itu mulai dari hari Kamis sore, malam Jumat, apalagi hari Jumatnya satu hari full kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah ijabah, karena di situ ada saatul ijabah. Kan doa, tempat doa itu dua Pak, ada disebut dengan makom ijabah, ada saatul ijabah. Nah ini salah satu kita adab-adaban berdoa supaya doa kita diijabah itu ada tata krama dan ada adab-adabannya. Kalau makom ijabah itu kan tempat di mana doa pasti diijabah. Yang pertama ada Raudhah, Masjid Nabawi, makam Kanjeng Nabi, Raudhah, kita berdoa di situ, satu makom ijabah, tempatnya ijabah. Terus di Mekah di Baitullah itu makom ijabah, di makom Ibrahim dan lain sebagainya, itu disebut dengan makom ijabah, tempat di mana kita berdoa pasti diijabah, karena itu disebut dengan makom ijabah. Sudah yakin makom ijabah. Tapi di kita kan jauh, ke Raudhah jauh, ke Baitullah jauh, ada di kita itu saatul ijabah, waktu-waktu yang memang ketika kita berdoa diijabah, itu disebut dengan saatul ijabah. Contohnya tadi ketika di hari Jumat, terus ketika di malam Idul Fitri, ketika di malam Idul Adha. Nah itu kan hari-hari di mana kita berdoa di ijabah, disebut dengan saatul ijabah, waktu-waktu ijabah. Nah ini itu tata krama cara-cara berdoa yang memang waktunya sudah Allah tentukan. Adapun nanti kita berdoa di mana saja jam berapa, yaitu tergantung bagaimana ijabah yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada khusus saatul ijabah dan makom ijabah. Ya gitu, paham ya? Ya. Nah, ketika kita masuk di hari Jumat, karena keistimewaan hari Jumat, maka sunat
bagi sebagian orang yang akan melaksanakan Jumatan, Pak. Setelah kita kemarin bahas tentang masalah Jumat, nah ini wa sunna limuridiha ayil jum'ati wa ilam talzamhu. Sunat disunahkan kepada orang yang akan mengerjakan sholat Jumat, wa ilam talzamuhu, walaupun dia tidak berkewajiban Jumat, tetap sunat untuk mengerjakan sunnah-sunnah ini. Berarti kan ibu-ibu nih kan nggak Jumatan, tetap ibu-ibu mesti mengamalkan pekerjaan yang memang disunahkan di hari Jumat. Nah, apa saja? Yang pertama, sunat kita di hari Jumat, goslun bitakmimil badani wa ra'si bil ma'i. Yang pertama kita laksanakan, kita kerjakan di hari Jumat adalah mandi atau adus, bitakmimil badani wa ra'si bil ma'i, dengan meratakan seluruh anggota badan dan kepala bil ma'i, dengan air mandi. Nawaitu gusli liyaumil jumu'ah. Tuh, sunat, Pak. Mandinya mandi kayak mandi adus, kayak mandi junub. Tapi kan karena ini bukan junub, ya niatnya berarti nawaitu gusli liyaumil jumu'ah. Pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi hari Jumat. Satu dapat pahala itu. Dapat pahala ya. Nah, mandi, hati-hati dengan mandi junub. Nah, ini kan mandi junub itu, Pak, mandi junub menghilangkan hadas besar. Kadang-kadang orang belum paham kan, fardu adus, fardu mandi besar itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua takmimul badan, menyiram seluruh anggota badan dengan air. Jangan sampai ada anggota tubuh kita yang terlewati. Ketika tubuh kita terlewati tidak dibasuh dengan air, otomatis mandi besar kita tidak sah. Nah, ketika mandi besar tidak sah, kita sholat atau sholatnya nggak sah. Nah, ini kan hati-hati. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya, Pak, kalau bisa itu, kalau bisa Bapak pakai selang, jangan pakai ember, ya kan? Kalau ember takutnya nanti ada air mustakmal masuk ke dalam ember. Kalau Bapak pakai ember, tapi kalau mau pakai ember, usahakan embernya lebih tinggi daripada posisi mandi kita, tuh kan? Kalau enaknya pakai selang, airnya jangan terlalu gede, sedang saja, mulai dari atas, nah, dari kepala. Ini kan bagian dalam kepala, rambut itu, kalau rambutnya tebal itu si kulit kepala itu mesti wajib kena air, Pak. Itu. Nah, ketika air datang ke sini, nawaitu gusli li hadasil akbar. Niat saya adus untuk menghilangkan hadas besar. Terus mulai dari situ terus ke bagian telinga. Terus ini dulu bersihkan, sempurnakan bagian kepala dan wajah. Terus lubang-lubang hidung, lubang-lubang telinga bersihkan. Setelah itu ke sebelah kanan, itu kan ke sebelah kanan bagian tangan sampai ke bagian dalamnya sini. Terus sampai nanti pindah ke sebelah kiri, terus leher nanti ke sini, terus sampai takmimul, sampai sempurna badan kita, Pak. Jangan sampai ada kelewat, jangan sampai ada yang terlewat. Hati-hati, pokoknya kita jangan sampai terlewat dengan anggota tubuh kita yang tidak terbasuh. Itu catatannya. Jadi santai saja. Jadi posisinya itu kayak wudhu, Pak. Wudhu kan satu anggota kan. Nah, ini seluruh tubuh gitu, cuman perlahan-perlahan supaya dapat semua anggota tubuh kita kena air. Nah, itu. Nah, yang kedua, jangan sampai kita mandi pakai sabun. Artinya kita mandi pakai sabun. Nah, tubuh kita penuh sabun, terus kita basuh atau guyur dengan air, nawaitu ghusla li hadasil akbari fardulillahi taala, maka nanti anggota yang lain tidak akan sah karena airnya sudah bercampur dengan air sabun. Itu kan, paham kan? Tuh.
Ketika air sudah bercampur dengan air sabun, berarti airnya bukan lagi tohirun mutohir, bukan lagi air suci mensucikan. Sedangkan salah satu syarat untuk bersuci adalah tohir mutohir, airnya suci dan mensucikan. Kalau datang air ke tubuh kita, di sini bisa pakai sampo nih. Contoh kita pakai sampo nih, ini nggak pakai sampo, nggak pakai sabun, sampo. Nawaitu gusla ini. Nanti air kan nanti ke sini bukan lagi air itu tapi air sabun. Nah air sabun kan nggak bisa mensucikan karena bukan tohir mutohir. Nah itu. Nah kalau mau pakai sabun tadi bapak sempurnakan terlebih dahulu anggota badan bapak mulai dari kepala sampai ujung kaki terus sempurnakan, bereskan, udah selesai. Berarti adus bapak selesai, beres. Nanti baru bapak pakai sabun. Itu karena pakai sabun kan sudah di luar konteks daripada adus, jadi mandi biasa. Nah setelah itu ya udah guyur lagi. Nah kalau bapak adus pakai sabun, nanti airnya berubah, bukan lagi air suci mensucikan, tapi menjadi air sabun. Tuh, paham ya? Ya, satu, goslun bitakmimil badani. Nah kapan kesunahan mandi besar ini di hari Jumat? Ba'da tulu'il fajrin, setelah keluarnya fajar, ba'da subuh. Ba'da subuh waktu duha. Nah itu sunat. Wayan bagi li soimin khosya minhu mupattiron tarkuhu. Dan mesti kepada orang yang berpuasa itu harus hati-hati dari mandi besar, mupattiron tarkuhu, karena takut bisa membatalkan puasa. Opo tarkuhu, meninggalkan adus. Nah ketika bapak puasa, itu kan puasa nih, bulan puasa di hari Jumat, takut ada air masuk ke dalam anggota tubuh, mendingan tarkuhu, lebih baik tinggalkan. Jadi bapak nggak usah adus di hari Jumat ini ketika di bulan puasa, karena ada perkara yang memang bisa membatalkan dengan sesuatu hal yang memang disunahkan. Perkara adus, perkara mandi Jumat itu kan hukumnya sunat, ya kan? Perkara meninggalkan yang membatalkan puasa itu kan wajib. Lah, dari sini bisa kita ambil 2 poin, Pak. Ketika konteksnya kita di bulan puasa Ramadan, yang mana wajib puasa, bahkan wajib menjauhi perkara yang bisa membatalkan puasa. Nah, kalau posisinya ketika bulan puasa, adus Jumat itu bisa menjadi membatalkan puasa ketika salah satu anggota tubuh, baik hidung ataupun telinga atau mulut, masuk air ketika kita adus sunat, maka batal puasanya. Beda lagi dengan adus wajib, Pak. Adus wajib itu setelah bapak malamnya melaksanakan hubungan suami istri. Nih bapak nih lagi puasa, bulan puasa, hubungan suami istri malamnya, terus bapak tidur kesiangan, bangun jam 5 setelah subuh lah bangun. Bapak kan mesti adus kan? Bapak adus tuh di bulan Ramadan. Nawaitu gusali lihadasil akbari padulillahi taala. Adus, ternyata ada air masuk ke dalam telinga. Itu mah nggak batal, Pak. Nggak batal. Karena memang bapak itu adusnya adalah adus wajib, asal jangan disengaja. Beda dengan adus sunat tidak disengaja pun bisa membatalkan. Tapi kalau adus wajib, hubungan suami istri, adus tidak disengaja, itu tidak batal. Loh, ada gitu. Karena adus wajib memang bapak butuh, adus wajib memang yang harus dilaksanakan. Sedangkan ini ketika adus sunat, itu perkara yang masuk ke dalam anggota tubuh kita, dalam hal adus itu bisa membatalkan puasa. Paham ya? Ya, itu. Wa kadza syairul agsali al masnunati wa qurbuhu min dihabi ilayya abdulu. Bahkan disunatkan juga mandi itu disunatkan. Mandi itu wa kadza syairul agsali al masnunati wa qurbuhu min dihabi ilayya abdulu. Bapak mau berangkat Jumat, itu utamanya itu mandi ketika bapak akan berangkat Jumat. Artinya di hari Jumat
Bapak kan niat akan Jumatan. Ini kan tadi sunatnya itu mandi setelah fajar, setelah subuh. Tapi Bapak nanti saya berangkat Jumatnya nanti jam 11 siang gitu kan. Ya sudah, nanti Bapak adusnya itu jam 11 ketika Bapak akan berangkat. Wa qurbuhu min dihabi ilaiha abdalu, bahkan itu lebih abdol, Pak. Bapak mau berangkat Jumatan jam 11, ya udah nanti adus sunat Jumatnya jam 11. Adapun tadi setelah subuh itu nggak ada masalah, tapi lebih utama, lebih abdol Bapak jam berapa mau berangkat ke Jumatan, itulah yang lebih utama. Setengah 12 mau berangkatnya, ya udah setengah 12. Ketika lagi adzan Bapak mau berangkat, ya sudah ketika adzan Bapak mandi sunat. Gitu ya, pokoknya intinya di hari Jumat kita disunahkan untuk mengerjakan mandi dengan niat sunat hari Jumat. Nah, satu. Yang kedua, selain hari Jumat, Pak, disunatkan pula kita itu mandi wa minal igtisali al masnunati guslul aidaini. Enggak mesti di hari Jumat saja disunatkan mandi itu. Di hari raya Idul Fitri sok sunat. Bapak mau berangkat mengerjakan sholat sunat Id, baik fitri atau adha, sunat mandi. Nawaitu gusla liyaumil Id, Idul Adha, Idul Fitri sok. Wal kusufaini, ketika Bapak akan mengerjakan sholat sunat dua gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, sunat mandi terlebih dahulu. Wal istisqa, sholat sunat istisqa, sholat sunat minta hujan. Nah sekarang lagi musim kemarau, ketika nanti ada yang mengajak mengerjakan sholat istisqa, Bapak terlebih dahulu mandi, itu hukumnya sunat. Wa igsalul haji, adus ketika melaksanakan ibadah haji, sunat. Wa guslul ghuslil mayyit, mandi ketika memandikan jenazah. Nah ini Bapak setelah melaksanakan pemandian jenazah, sunat bagi Bapak yang memandikan mandi. Nawaitu gusla sunatan lillahi ta'ala, pokoknya saya niat mandi setelah melaksanakan mandi jenazah, sunat, Pak. Itu kan jadi ada dua amalan. Ketika Bapak selesai memandikan jenazah, itu kan sunnah mandi. Bagi Bapak yang tidak memandikan jenazah atau memikul jenazah, menggotong jenazah, baik dari tempat sholat ke tempat kuburan, setelahnya Bapak sunat wudu. Nah kalau yang sudah selesai memandikan, sunat mandi. Kalau yang menggotong jenazah, sunat wudu. Itu. Nah itu, jadi tidak mesti di hari Jumat saja, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku ketika akan mengerjakan mandi adus. Bahkan ada tambahannya, ketika kita mau mengerjakan ibadah seperti tolabul ilmi, itu kan kita sunnah untuk mandi terlebih dahulu. Nawaitu gusli li tolabil ilmi. Nah, insya Allah itu keberkahannya. Dua, wa bukurun li ghairi khatibin ilal musolli. Sunat hari Jumat itu kita pagi-pagi berangkat menuju tempat sholat. Pagi-pagi berangkat menuju tempat sholat. Nah ini yang susah. Wa bukurun, sunat pagi-pagi li ghairi khotibin ilal musolli min tulu'il fajri lima fi khobari sahih. Sunat kita berangkat menuju sholat Jumat itu pagi-pagi, Pak, kecuali li ghairi khotib, kecuali bagi khotib dan imam. Imam itu sunahnya itu bagi imam atau khotib itu sunahnya ketika pas datang langsung adzan. Nah tapi bagi jamaah itu sunat itu pagi-pagi lebih utama, Pak. Makanya kan kalau di kita makan imam semua kali ya baru adzan baru pada berangkat. Ya Allah ya Karim. Padahal kan ada keistimewaan tersendiri, hadirin. Ketika seseorang berangkat menuju tempat Jumat, ini kan man roha ilal jum'ati fi sa'atil ula, barang siapa yang berangkat ke tempat Jumatan fi sa'atil ula, di waktu yang pertama ba'da fajar. Ini berarti jam segini nih Bapak siap-siap nawaitu gusla liyaumil jum'ah, berangkat ke masjid untuk mengerjakan Jumatan jam segini nih. Ada nggak yang mau?
Paling nyampe masjid tidur paling Pak. Kelamaan. Ini kan hebat kalau kita berangkat jam segini untuk mengerjakan sholat Jumat. Itu pahalanya faka'an nama koroba badanah. Itu sama pahalanya dengan bapak berkurban 1 ekor sapi. Hebat kan? Itu jam segini nih. Kalau bapak nggak mampu untuk kurban, nah maka sunat bapak berangkat jam segini. Itu pahalanya sama dengan bapak berkurban 1 ekor sapi. 1 ekor unta, maaf, 1 ekor unta. Bapak berangkat jam segini, itu sama pahalanya dengan bapak berkurban dengan 1 ekor unta. Wa pisaniyati baqaratan. Wa man roha fi saati saniyah faka'annama qarraba baqarah. Bapak berangkat di waktu yang kedua. Jam berapa waktu kedua? Waktu duha, Pak. Jam 7, jam 8 bapak berangkat menuju tempat sholat Jumat. Pahalanya faka'annama qarraba baqarah. Sama pahalanya dengan bapak berkurban dengan 1 ekor sapi. Wa pisalisati kibsan akrona. Bapak berangkat di waktu ketiga. Wa man roha fi saati salis. Bapak berangkat di waktu yang ketiga, jam 9, jam 10, waktu ketiga. Pakaan nama koroba kabsan akrona. Itu sama pahalanya dengan bapak berkurban dengan 1 ekor kambing yang bertanduk. Gede Pak, lumayan, masih ada harganya. Harganya sekitar 5 juta kalau kemarin kurban yang gede, ada yang sudah bertanduk. Itu bapak berangkat di hari Jumat jam 9.10. Ya. Wa man roha fi saati rabi'ah faka'annama qarraba dazazatan. Bapak berangkat di waktu yang keempat, ya sekitar jam 10.11 lah. Nih 10.11. Jam 10.11 itu bapak sama pahalanya dengan kurban dengan 1 ekor ayam jago. Lumayan Pak, masih ada harga. Lumayan. Berangkat jam 10, jam 11-an lah. Itu sama pahalanya dengan bapak berkurban dengan 1 ekor ayam jago. Lumayan Pak, masih ada harganya, masih ada harganya. Nah, wa man ro'a fi saati khamis faka'annama qarraba baydatan. Bapak berangkat jam setengah 12, jam 11 setengah 12 bapak berangkat Jumatan. Itu pahalanya sama dengan bapak bersodakoh dengan 1 butir telur. Lumayan Pak, masih ada harganya. 1 butir 2.000 lah, masih ada harganya. Bapak berangkat setengah 12 itu menuju Jumatan. Itu pahalanya sama dengan bapak bersedekah dengan 1 butir telur. Masih ada harganya Pak, masih ada harganya. Sampai kapan? Sampai datang waktu adzan. Nah itu bapak jam setengah 12, jam 12 berangkat, datang ke masjid adzan. Itu pahala bapak berangkat itu mendapatkan pahala 1 butir telur. Lumayan Pak. Nah ketika datang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, khotib naik ke atas mimbar, maka pahalanya sudah tidak ada. Bapak tidak mendapatkan pahala Jumat, padilah berangkat Jumat. Ketika khotib sudah naik mimbar, itu hanya sebatas bapak menggugurkan kewajiban Jumat, tidak mendapatkan pahala Jumat. Tuh kan gitu Pak, kan berat lah. Kita makan anggota telur semua ya. Jam 12 kadang-kadang tar lah nunggu adzan gitu kan, tar nunggu adzan belum juga adzan. Pak, padahal padilahnya luar biasa. Kita berangkat di waktu-waktu tertentu. Beda lagi dengan imam atau khatib. Amal imamu payusanu lahu takhiru ila waqtil khutbah ittiba. Bahasanya. Adapun bagi imam dan khatib itu sunnah mengakhirkan ila waktu khutbah, sampai waktu khutbah, litibai, karena ini anut kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khusus bagi imam, bagi khatib berangkat itu sudah masuk masjid langsung adzan, langsung naik mimbar. Itu bagi imam. Nah, makanya di sini kan imam semua ya, datanglah ntar nunggu imam naik mimbar itu kan. Allahu karim.
Wa yusannu adibau ilal musalla, sunnah juga. Begitupun sunnah kita berangkat menuju tempat Jumatan fi tariqin tawilin, di jalan yang jauh, Pak. Sunnah tuh. Jadi kita Jumatannya itu ke tempat yang jauh, Pak, dari rumah kita. Biar pahala setiap langkah itu kan, setiap langkah yang kita langkahkan menuju sholat Jumat itu ditulis dengan satu langkah, Allah tulis dengan 10 kebaikan. Satu langkah Allah hapus 10 keburukan. Nah, masyan bisakinatin, jalan kaki masyan sakinatin, dengan santai. Artinya bukan santai tenang, belum adzan santai lelet gitu kan, bukan itu. Sakinah di sini adalah tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, santai. Dalam artian untuk menuju panggilan Allah di hari Jumat, melaksanakan sholat Jumat, kita posisi kondisi hati kita dalam keadaan tenang, nggak diburu-buru. Nah itu sunahnya seperti itu, ya. Waroju'u, dan nanti ketika Bapak pulang dari Jumatan pitorikin ahor kosirin, sunat Bapak nanti lewatnya itu jalannya lebih dekat kepada rumah. Jadi berangkatnya jalan yang lebih jauh, pulangnya jalan ke sebelah yang memang dekat kepada rumah. Nah itu sunatnya seperti itu. Wa kada fi kulli ibadatin, itu pun berlaku bukan untuk mengerjakan sholat Jumat saja, mengerjakan sholat di lain hari Jumat seperti sholat maktubah, duhur, asar, maghrib, isya, sama seperti tadi Pak. Bapak berangkat dari rumah menuju musola, menuju masjid, jalan yang pertama yang lebih jauh, jalan kedua lebih pendek, sunatnya seperti itu, ya. Wa yukrahu adwun, bahkan di hari Jumat makruh bagi Bapak adwun, untuk lari. Bapak lari, mentang-mentang Bapak atlet maraton, mau Jumatan Bapak dari rumah lari kecil, wa yukrahu, itu dimakruhkan. Begitupun dengan sholat maktubah, Bapak dari rumah menuju masjid, menuju musola untuk melaksanakan sholat maktubah yang 5 waktu, Bapak lari, makruh Pak, makruh Bapak lari. Kasairi ibadah illal doikin, memang terkecuali lari itu illa doikin, memang rupek waktu, artinya waktunya akan habis. Bapak dari rumah nih, kalau Bapak nggak lari otomatis waktu sholat habis, Bapak sok lari nggak apa-apa, Bapak lari nggak apa-apa. Payajibu idlam yudrikaha illa bihi, ketika Bapak tidak menemukan porot waktu, artinya waktunya memang kalau sekira-kira Bapak nggak lompat, nggak lari gitu kan, Bapak tidak akan menemukan Jumat. Ini contohnya Bapak kesiangan, bangun sudah adzan kedua, wah khotib sudah naik mimbar, udah alhamdulillahilladzi gitu kan, Bapak baru mandi. Nah kalau Bapak berangkat nggak lari itu nggak bakal bertemu dengan 1 rakaat sholat Jumat, Bapak lari, nah itu nggak ada masalah, karena memang mengejar sholat Jumat. Nah itu paham ya. Tapi kalau tidak ada udzur, waktu masih luas, Bapak lari, itu makruh. Yes, 2. Wa tazayyanu, sunat Bapak berpakaian rapih dan gagah. Bapak sunat berpakaian rapih dan gagah. Nah bahkan tadi Pak, ketika kita berangkat menuju sholat Jumat itu kan tergantung kadarnya kita masing-masing. Nah ini dalam satu riwayat dikatakan Bapak berangkat sholat Jumat tadi dengan berbagai pahala, itu nanti bisa berefek ketika kita masuk surga Pak. Nah itu kan nanti di surga Pak ada disebut dengan melihat Allah, itu kan nanti di surga ada kenikmatan, ada ahli surga nanti ada bagian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di surga nanti, tapi bukan mata ini loh, bukan dengan mata yang ini. Bagaimana gambarannya? Gak bisa digambarkan Pak. Melihat Allah itu bukan secara dohir dengan mata yang ini, nanti bagaimana? Ya terserah Allah, ya kan? Jadi intinya ketika kita melihat Allah nanti di surga, itu kan seluruh kenikmatan yang ada di surga hilang semuanya Pak, karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling besar di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi tidak semua orang di surga itu nanti bisa melihat Allah, Pak. Ada sebagian orang yang itu memang di waktu-waktu. Nah, terutama di hari Jumat. Nah, ini diibaratkan oleh para ulama. Nanti kan wa yuqalu innan nasa fi qurbihim indal dadri ila wasillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ah. Tuh. Sesungguhnya manusia kedekatan dengan Allah indan nadoro, ketika melihat Allah di surga itu bagaimana kadar Bapak bergegas menuju sholat Jumat. Karena nanti kan di surga itu ada orang yang melihat Allah itu per 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang setiap hari, akan ada yang 1 detik sekali. Nanti di surga ada, Allah berikan kenikmatan seperti itu. Nah, termasuk di hari Jumat, kalau Bapak bergegasnya cepat-cepat menuju ke tempat Jumatan di waktu yang pertama tadi, otomatis Bapak mungkin akan lebih sering bertemu dengan Allah di surga. Tapi kalau Bapak terleha-leha, tergesa-gesa, santai gitu kan, santai, adzan baru berangkat, mungkin bisa melihat Allahnya itu mungkin 1 bulan sekali di surga, itu kan? Nah, itu versi para ulama tasawuf seperti itu, Imam Ghazali. Itu tergantung bagaimana niat kita untuk menuju sholat Jumat. Niatkan pengen sih saya maju sholat Jumat itu setelah subuh berangkatnya, itu niatkan. Tapi kan kalau kita posisinya pabrik kan nunggu istirahat paling jam 12 baru berangkat. Kadang-kadang ada yang ngejumatan lagi. Lah itulah sangat disayangkan. Nah ini ya sunat, Pak. Wa yusanu watajayanu, sunat kita memakai pakaian yang gagah bi ahsani syabihi, dan yang paling bagus pakaian, Pak. Jangan pakai baju partai, jangan pakai baju politik. Ini masalah Jumat pakai baju partai, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bi ahsani syabi wa afdaluha, dan yang lebih utama itu al abyadu, bajunya yang berwarna putih sunat, Pak. Sunat Bapak minimal kalau nggak bisa setiap waktu sholat pakai baju putih, minimal 1 minggu sekali di hari Jumat sunat. Karena yang paling disukai oleh Allah itu adalah pakaian yang putih, yang dicintai oleh baginda Rasul adalah pakaian yang putih. Adapun Bapak nggak punya, yang penting bisa menutupi aurat, asal jangan pakai baju partai itu, Pak. Salat Jumat ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah itu ya. Nah yang selanjutnya sunat di hari Jumat itu adalah wa ta'ammamun, memakai sorban, Pak. Nah memakai sorban itu bukan kiai, bukan ustadz, Pak. Bapak pun sama, itu disunatkan. Gak mesti yang pakai sorban itu mesti kiai, yang pakai sorban itu mesti ustadz. Itu wa ta'ammamun, sorban itu sunat bagi kita untuk memakai sorban. Karena ada hadis Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amami yaumal jumu'ati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat yusholluna, itu membaca solawat kepada siapa? Ala ashabil amaim, kepada sebagian orang yang memakai surban yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Tuh hadisnya, sahih hadisnya, Imam Bukhari wa Muslim. Sunat, Pak. No. Bapak punya sorban di rumah, dipakai. Kalau Bapak nggak biasa pakai sorban 5 waktu setiap sholat, minimal 1 minggu sekali di hari Jumat Pak pakai sorban. Bapak pakai sorbannya dipakai, Pak, jangan dipakai sejadah gitu kan. Jangan dipakai sejadah, pakai kok itu mau dipakai sejadah. Itu kan sorban mah buat dipakai, bukan buat sejadah kan udah ada. Kenapa pakai sorban? Pak Marsono kesinggung ke saya. Pakai sunat itu kan. Nah kenapa mesti pakai sorban sunat? Ini Pak, aksesoris, Pak, aksesoris sholat itu aksesoris sholat, peci, surban, baju, sarung, itu kan aksesoris sholat kan, artinya yang dipakai sholat kita. Semakin banyak kita memakai aksesoris, semakin banyak nanti yang bakal menyaksikan kepada kita. Peci nanti bakal menjadi saksi, sorban bakal menjadi saksi, baju bakal menjadi saksi ketika nanti di hadapan Allah di akhirat. Dengan sorban ini, dengan peci ini, dengan baju ini, kata baju, saya pernah sholat Jumat, saya pernah sholat berjamaah. Semakin banyak kita memakai aksesoris, semakin banyak pula saksi yang bakal
menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, hebat Kak, hebat. Nah, makanya sunat ya, sunat memakai sorban. Wa yusanu li sairi sholawati, bahkan bukan di hari Jumat saja kita disunatkan memakai surban, itu lisa iri sholawati di sebagian sholat 5 waktu, sholat sunat itu sunat pakai surban ya, sunat lah ya. Watat ibu, begitu pula sunat memakai wangian, sunat memakai wangian. Sok hari Jumat sunat bapak memakai wangian. Selain itu wanudiba tazayanun bi izalati dutrin min yadaihi warizlaihi la ihdahuma fayukrahu. Begitupun sunat di hari Jumat bapak memotong kuku semuanya bapak potong. Kalau salah satunya fayukrahu itu makruh, kalau enggak usah sama sekali. Itu sunat di hari Jumat. Wa sya'rin nahwi ibtihi, sunat memotong bulu ketiak, sunat tuh di hari Jumat. Li ghairi muridi tadhiyatin fi asri dilhijatin wa dzalika liittibai. Sunat di hari Jumat memotong sebagian kuku dan sebagian bulu-bulu yang ada dalam diri kita, sunat Pak, kecuali li ghairi muridi tadhiyati, kecuali orang yang memang berniat untuk kurban. Kemarin tuh pi asri dzulhijjah, di 10 bulan Dzulhijjah kemarin nih bapak kan kemarin kurban, maka itu makruh Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bapak memotong kuku, memotong rambut, memotong bulu ketiak, itu makruh kalau bapak niat berkurban, itu kan makruh Pak. Kemarin tuh bapak mau kurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu bapak nggak boleh putang potong. Artinya bukan nggak boleh secara haram ya, makruh. Lebih baik sunat ditinggalkan. Nah, tapi kalau hari Jumat sunat bapak memotong kuku, memotong bulu ketiak dan lain sebagainya, bapak potong di hari Jumat, itu sunat. Wabikosi syarihi hatta tabdu wa humratin. Nah, adakah cara-caranya memotong kuku? Ini memotong kuku tidak sembarangan memotong kuku, ada tata krama dan ada adab-adaban. Yang lebih kuat wal mu'tamadu, menurut kaul mu'tamad, fi kaifiyati taqlidil yadain, ketika memotong kedua kuku kiri kanan, ayabdi'a bimasbahatin biyaminihi ila hinsiriha. Yang pertama bapak potong sebelah kanan telunjuk terlebih dahulu, ini tata caranya menurut kaul mu'tamad. Yang pertama bapak potong sebelah kanan, ini nih jari telunjuk. Nah, dari habis telunjuk ini ada berapanya, ini ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu pindah ke sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Gampang kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sebelah kiri dari sini nanti berakhir di sini. Kalau sebelah kanan sebelah telunjuk itu. Nah, setelah itu sunatnya kuku yang tadi bapak potong itu dikubur. Dikuburnya bukan ngubur kayak orang meninggal Pak, kira-kira aja. Yang penting ditutupin pakai apa itu? Pakai tanah. Nah, setelah itu bapak cuci tangan yang setelah bapak tadi potong. Sesegera mungkin cuci. Nah, tapi kalau untuk kaki mah gampang, dari sebelah kanan paling ujung sebelah kanan terus sampai ujung kaki sebelah kiri. Nah, itu sunat di hari Jumat. Nah, yang terakhir tuh keburu siang lagi. Ini kita tutup aja lah. Yang terakhir, ketika bapak selesai melaksanakan sholat Jumat, itu kan, selesai bapak melaksanakan sholat Jumat, assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum ke sebelah kiri. Wa ayyaqra'a aqiba salami minal jum'ah qabla ayasniya, sebelum bapak rizlaihi, merobahkan kedua kaki bapak, itu wafir riwayatin qabla ayatakalama, sebelum bapak ngomong. Jadi posisi bapak posisi duduk tasahud akhir, assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum ke sebelah kiri. Bapak nggak usah ngomong apa-apa, posisi duduk masih posisi tahiyat akhir. Baca yang pertama Fatihah
7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Tuh. Itu. Nah, setelah itu, setelah beres, Bapak baca doanya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahim ya Wadud agnini bihalalikan haramik wa bi taatika aman amma syiyata wa fadlika aman siwak. Doanya. Mungkin ini sudah sering dibaca oleh para imam. Nah, tapi ini bisa dikerjakan ketika kita dalam posisi sendiri, artinya nggak mesti diberjamaahkan, sendiri pun kita bisa baca Al-Ikhlas 7, Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Falak Binas 7, lalu mendoa Allahumma ya Ghaniyu. Nah, setelah itu sunat Bapak baca 5 kali setelah beres doa, ilahilas tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nah, itu 5 kali. Nah, itu setelah itu baru Bapak beranjak dari tempat sholat. Nah, itu seperti itu. Itu amalan yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Nah, apa hikmahnya? Barang siapa yang mengerjakan seperti itu, maka dia akan dijaga oleh Allah dalam 1 minggu ke depan. Bahkan seluruh kejelekannya Allah hapus selama satu minggu. Terus seperti itu, terus seperti itu. Nah, itu jadi inilah amal-amalan hadirin. Amal-amalan di hari Jumat sebenarnya masih banyak, tapi waktunya sudah siang. Insya Allah nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Nanti bab fikih kita akan pindah ke bab muamalah atau jual beli. Sebelum saya tutup, silakan ada pertanyaan yang mungkin masih penasaran, silakan sebelum saya tutup. Baik. Ya, untuk mengerjakan sesuatu yang memang disunatkan itu agak berat, Pak. Jangankan sunat, kita wajib aja memaksakan, ya kan? Ya, tapi hati-hati, Pak. Ketika Bapak mengabaikan sunat itu berbahaya. Wah, sunat ini jangan kita punya prasangka seperti itu. Wah, sunat ini. Padahal kan yang sunat itu kalau dalam dunia jual beli itu wajib perintah wajib adalah modal, sunat adalah keuntungan. Semakin banyak kita mengerjakan sunat, semakin banyak keuntungan yang kita raih. Gitu. Nah, untuk mendapatkan keistiqomahan ini agak susah. Tergantung bagaimana ketergantungan dari diri kita masing-masing. Ya, tapi lambat laun seseorang akan mengerjakan istiqomah itu dengan orang-orang itu mengerjakan sebisa mungkin kita laksanakan. Minimal kalau memang tadi di sunnah Jumat itu semuanya dari mulai mandi selain sebagainya itu kan kalau kita kerjakan memang bagus, tapi minimal lah kita dapat poinnya 1 atau 2. Minimal kita dapat mandinya, minimal kita bisa potong kukunya, minimal seperti itu, minimal kita berangkatnya gitu kan. Nah, pokoknya mulailah dari hal yang terkecil. Ketika kita akan mengerjakan sunnah itu kayak rawatib itu kan, kalau bisa rawatib itu setiap
waktu kita kerjakan, tapi minimal qobliyahnya. Kalau nggak bisa ba'diyahnya, qobliyahnya. Ba'diyahnya nggak bisa, minimal qobliyahnya. Kalau nggak bisa qobliyah dan ba'diyah. Nggak bisa setiap waktu, minimal kita habis maghrib atau sebelum asar, minimal seperti itulah. Jadi jangan sampai kita ibadah itu yang Allah tidak suka itu adalah ibadah yang kita kerjakan full tapi hanya sekali. Justru yang Allah cintai itu ahabbul a'mal ilallah, Allah mencintai amal seseorang itu dengan istiqomah walaupun sedikit. Bapak istiqomah qobliyah ba'diyah walaupun 2 rakaat. Bapak istiqomah sholat sunat duha walaupun 2 rakaat, itu lebih Allah cintai ketimbang Bapak sholat sunat duha 8 rakaat tapi 1 bulan sekali. Nah seperti itu. Nah gitu. Jadi hal-hal yang kecil walaupun sedikit tapi istiqomah itu lebih Allah sayangi ketimbang Bapak mengerjakan buat sunat semuanya tapi hanya sekali saja. Nah seperti itu. Jadi insya Allah kita niatkan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Insya Allah dengan adanya istiqomah kita nanti Allah berikan jalan kegampangan bagi kita. Amin ya robbal alamin. Udah cukup ya? Monggo. Baik, ada sebagian ini ikhtilaf itu berbeda pendapat Pak. Ada yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat atau qobla Jumat. Adapun Bapak mengerjakan silahkan. Nah bahkan setelah qobla Jumat itu Bapak sebelum sholat Jumat itu ada sholat yang khusus, ini 4 rakaat. Nah inilah panjang lah. Intinya kita permasalahkan qobla Jumat, qobliyah Jumat. Itu sebagian ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang lebih kuat itu ada qobla Jumat ada. Nah, intinya Bapak mau mengerjakan qobla Jumat atau enggak itu enggak ada masalah. Tapi kalau yang lebih kuat adalah ada artinya boleh lah. Nah, justru yang jadi permasalahan itu adalah ba'diyah Jumat, Pak. Ba'diyah Jumat ini kadang-kadang yang kita kurang paham. Itu kan kemarin sempat kita bahas bahwa setelah melaksanakan sholat Jumat kita ihtiyat, kehati-hatian takutnya sholat Jumat kita enggak sah, kita dituntut untuk mengerjakan sholat duhur, ya kan? Di sini mah ada kesalahan sholat Jumat, akhirnya Bapak sholat duhur lah 4 rakaat. Tapi ingat, setelah Bapak sholat duhur jangan melaksanakan sholat ba'diyah duhur di hari Jumat tuh, paham nggak? Kalau Bapak sholat Jumat terus Bapak sholat duhur, nanti Bapak nggak usah sholat sunat ba'diyah duhur, itu nggak ada. Nah, kalau mau Bapak sholat Jumat, duhurnya enggak, Bapak ba'diyah Jumat, nggak apa-apa. 2 rakaat, paham ya? Nah, oke, ada lagi? Cukup lah ya. Monggo. Ada tayamum. Tapi tayamum itu kan karena mungkin persyaratannya kalau untuk sekarang kan tayamum sih boleh tayamum. Tapi kan kalau melihat kondisi sekarang ketika mustika kan misalkan mati semua. Tapi kalau kita lihat ke Matagara terus ke depan air masih ada, ya sudah mandi di mana aja gitu. Jadi untuk tayamum kita jauh lah. Jauh. Mentang-mentang masih kemarau nih Pangatno. bukan mandi sunat, ini mah curiga. Udah ya. Jadi ya memang kalau sekira-kira ada air di tempat yang sekira-kira yakin, di Matagara nggak ada air, semuanya nggak ada air, ya udah kita sunat dengan tayamum sunat itu nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup lah ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu